Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang putusan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darpawan diagendakan mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Poin pra-peradilan kedua Roy Suryo yang berkaitan dengan penetapan tersangka pada 7 November tahun lalu. Menurut kuasa hukum, penetapan Roy sebagai tersangka tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum. Pemohon juga meminta dipulihkan harkat, martabat, dan nama baik pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Lebih lengkap soal jalannya sidang, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Zevanya Sitomeang, dan juru kamera Denny Joshua dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zevanya, untuk saat ini proses akan dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu seperti apa poin gugatan dan terkait dengan penahanan yang akan diterima atau ditolak oleh hakim, serta fakta-fakta dari persidangan sebelumnya? Ya Juno, kita ketahui kemarin sebelum ada prapit yang kedua, Roy Suryo ini sudah pernah mengajukan pra-peradilan yang pertama terkait dengan penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan terhadap dirinya. Dan pada sidang prapit yang pertama, ini hakim mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Roy Suryo sebagai pemohon, dan ia mengajukan lagi pra-peradilan yang kedua yang dimana sidangnya sudah dimulai pada tanggal 10 Juli kemarin. Dan melihat dari bagaimana rangkaian proses persidangan terhadap saksi yang sudah dipanggil dan juga ahli, dari pihak Roy Suryo ini memanggil sebanyak 4 saksi dan juga 1 ahli, yang dimana para saksi yang dipanggil sebelum tiba putusan pada hari ini merupakan orang-orang yang sebelumnya sudah dipanggil oleh pernah dipanggil pihak Polda Metro Jaya untuk menerangkan terkait dengan pertanyaan soal pasal yang disangkakan terhadap Roy Suryo, yakni pasal 32 ayat 1 terkait dengan UU ITE. Apakah memang pasal ini kemudian dapat dikaitkan dengan Roy Suryo? Nah, ini yang kemarin sudah ditanyakan kepada para saksi selama persidangan, dan juga dari jawaban para saksi ini rata-rata memang dapat dikatakan meringankan begitu ya. Dari kesaksiannya tidak ada yang menerangkan bahwa ada keterkaitan Roy Suryo sebagai terhadap pasal yang disangkakan. Tapi memang kalau kita melihat fokusnya di peradilan yang kedua, ini Roy Suryo memang mengajukan permohonan terkait dengan penetapan status dirinya sebagai tersangka dan meminta kepada hakim untuk menggugurkan status tersangka tersebut. Dan dari pihak kuasa hukum ini memang juga menyorot begitu ya dari poin yang diajukan dan juga alat bukti yang dibawa oleh PMJ pada saat itu, yang dimana mereka mengatakan agar dapat fokus pada kualitas dan juga bukan kuantitas. Tapi karena nanti sidang akan dimulai pukul 1 siang, Juno, ini sudah terlihat dari pihak pemohon Roy Suryo sendiri ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saya mau bertanya kepada Mas Roy langsung. Selamat siang, Mas Roy. Ya, selamat siang, Mbak Anya. Mas Roy, nanti pukul 1 siang pembacaan putusan akan dibacakan terhadap pra-peradilan Anda yang kedua terkait status penetapan tersangka. Betul. Melihat dari rangkaian kesaksian para saksi yang sudah kemarin dipanggil, Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau prapit pertama kan dikabulkan sebagian nih. Betul. Melihatnya bagaimana dari kesaksian? Ya. Jadi perlu dicek juga ya, atau perlu dicermati bahwa pada saat prapit pertama, waktu itu meskipun hanya sebagian yang dikabulkan, tapi sebagian itu adalah yang daging-dagingnya. Jadi waktu itu dinyatakan kalau penetapan penangkapannya itu tidak sah, kemudian penahanannya tidak sah, dan juga penggeledahannya tidak sah. Dan waktu itu kita sangat optimis karena salah satu ahli yang dihadirkan oleh mereka, ahli hukum pidana, itu malah menyatakan bahwa surat yang dipakai itu adalah cacat formal karena tidak menggunakan KUHP yang benar. Jadi ada 2 KUHP yang sekaligus dipakai, itu nggak benar. Pada prapit yang kedua ini, yang saya mohonkan adalah bagaimana bisa ditetapkan dengan pasal 32 pada syarat-syarat formalnya. Ini bukan material ya, kita belum bicara pokok perkara. Karena kalau pokok perkara nanti di peradilan yang sebenarnya. Ya, ini pra-peradilan. Dan ternyata adalah bahwa syarat-syarat itu dari barang bukti yang sudah dikumpulkan, ada 714 barang bukti, kemudian keterangan dari 20 sekian ahli, dan juga dari saksi-saksi yang katanya jumlahnya lebih dari 100, itu ternyata tidak ada yang terkait langsung dengan
pasal 32 atau 35. Jadi kebanyakan itu hanya soal pasal-pasal 310 waktu itu dan 311 atau 433, 434. Artinya keterangan ahli yang kemarin juga dihadirkan mereka yang menyatakan bahwa dia tidak tahu soal ITE padahal profesor ya. Dia kemudian tidak bisa memastikan bahwa barang-barang bukti ini benar apa tidak ya karena dia hanya berdasar pada itu sangat-sangat membantu kami. Apalagi ada satu peristiwa di mana ketika hakim tunggal Pak I. Ketut Darpawan itu sempat mengakses akun X milik Dian Sandi dan akun X itu masih utuh tidak ada kerusakan apapun sesuai tuduhan dari pasal 32 yang dimana saya mengunggah, mengambil, merusak dan lain sebagainya. Enggak ada sama sekali. Dan Pak Hakim Tunggal itu aksesnya langsung dari komputer Pengadilan Negeri ya, JPNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi artinya apa yang beliau akses itu bahkan beliau menyanyikan ya ini dari komputer. Artinya akunnya Dian Sandi yang itu kemudian terbukti tidak rusak sama sekali sesuai dengan 3. Dan yang kita bahas bukan hanya yang digital kan, nyatanya juga apalagi ijazahnya Jokowi kalau itu ada ijazah analog tidak rusak juga. Artinya di sini Mas Roy melihat selama berjalannya sidang Prapit kedua ini dari saksi yang Anda hadirkan baik itu dari pihak pemohon maupun termohon ini Anda merasa diringankan dengan kesaksian? Iya, apalagi dari mereka tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Padahal katanya saksinya 100 lebih. Nggak ada satupun yang bisa hadir. Kemudian ahlinya juga kebetulan bukan ahli yang di BAP. Nah ini apa lagi gitu loh. Kok malah menghadirkan orang yang lain yang nggak ngerti situasi. Itu. Baik, terima kasih banyak Mas Roy Suryo. Terima kasih. Siap, kita akan melihat nanti pukul 1 sidang putusannya akan seperti apa ya. Berjalan lancar dan doakan semua oleh pemirsa Kompas TV. Siap, terima kasih banyak Mas Roy. Tadi sudah disampaikan langsung Juno poin-poinnya dari pihak pemohon langsung Roy Suryo dan kita akan melihat apabila nanti dikabulkan oleh hakim, otomatis status tersangka Roy Suryo ini akan gugur. Tapi kalau misalnya tidak dikabulkan, artinya pokok perkara yang sudah diajukan ke pengadilan Negeri Timur begitu ini akan berlangsung dilanjutkan tindak perkaranya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jones Kompas TV, Zevanya Sitiomeyang dan juru kamera Denny Joshua dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.